Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Arlina dengan NIM F20025. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan mikrobiologi. Sebelum kita masuk di sejarah, saya akan menjelaskan sedikit definisi mikrobiologi. Mikrobiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikros, kecil, bios, hidup, dan logos, ilmu. Jadi, mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari organisme yang berukuran sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, melainkan harus menggunakan bantuan mikroskop. Organisme yang sangat kecil ini disebut sebagai mikroorganisme atau sering disebut mikroloa ataupun jasad renik. Sejarah mikrobiologi. Yang tokoh pertama yaitu Robert Hooke 1635 sampai 1703 adalah seorang ahli matematika, sejarawan alam, dan ahli mikroskop Inggris. Dalam bukunya yang terkenal Micrographia 1665, Hooke mengilustrasikan struktur buah dari jenis jamur ini adalah deskripsi pertama dari mikroorganisme yang dipublikasikan. Orang pertama yang melihat bakteri adalah Anthony van Leeuwenhoek 1632 sampai 1723. Pembuatan Belanda mikrobiologi amatir pada 1684 dan dari karyanya sendiri untuk mengamati berbagai mikroorganisme dalam bahan-bahan alami. Mikroskop Leeuwenhoek digunakan pada waktu itu dalam bentuk bikonveks berbentuk kaca pembesar tunggal dengan spesimen didudukan logam. Ia menemukan bakteri pada 1676 saat pembelajaran lada infus dan air, piper infus air. Van Leeuwenhoek melaporkan temuannya dalam sebuah surat kepada Royal Society of London yang diterbitkan dalam bahasa Inggris pada 1684. Ilustrasi Van Leeuwenhoek, temuan mikroorganisme yang dikenal sebagai animalcules V. Perkembangan mikrobiologi. Pada perkembangan mikrobiologi ini terjadi sebuah konflik di mana penemuan Leeuwenhoek tentang hewan kecil tersebut menjadi perdebatan sangat serius di kalangan ahli mikrobiologi. Berkaitan dengan temuan Leeuwenhoek muncullah dua silang pendapat. Satu, hewan kecil karena proses pembusukan tanaman atau hewan ataupun melalui proses fermentasi. Pendapat ini mendukung teori yang mengatakan
bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati atau abiogenesis, dan konsepnya dikenal dengan generatio spontanea. Pendapat lain mengatakan bahwa hewan kecil tersebut berasal dari hewan sebelumnya, seperti halnya organisme tingkat tinggi. Pendapat teori yang mengatakan hal tersebut dikenal dengan biogenesis. Selanjutnya, kita masuk di teori abiogenesis. Seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles 384 sampai 322 yang mencetuskan teori abiogenesis. Ia berpendapat bahwa makhluk yang berlangsung secara spontan, sebagai contoh cacing tercipta dari tanah dan ikan dari lumpur. Teori ini dianut oleh banyak orang selama beberapa abad hingga pertengahan abad ke-17. Teori biogenesis Francesco Redi 1626 sampai 1697. Francesco Redi adalah orang pertama yang membantu teori abiogenesis dengan melakukan percobaan menggunakan bahan daging segar yang ditempelkan dalam 3 labu dan diberi perlakuan yang berbeda. Labu pertama diberikan terbuka, labu kedua ditutup dengan kain kasa, dan labu ketiga ditutup rapat. Tokoh selanjutnya Lazzaro Spallanzani 1729 sampai 1799. Beliau juga melakukan percobaan untuk membantah teori abiogenesis, tetapi ia menggunakan bahan kaldu dan menggunakan 2 jenis perlakuan bagian percobaan. Tokoh pendukung ketiga yaitu Francis Louis Pasteur 1822 sampai 1895. Beliau adalah seorang ahli kimia yang tertarik di bidang mikrobiologi. Ia melakukan percobaan dengan memanaskan kaldu dalam suatu labu dengan tujuan mematikan jasad renik yang terdapat di dalamnya. Sekian dari saya tentang sejarah perkembangan mikrobiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.